Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Nah, dalam kesempatan kali ini untuk memenuhi salah satu tugas proyek UTS dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Nah, dalam video kali ini di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam buku ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang asesmen portfolio. Kalian udah pada tahu gak sih apa itu asesmen portfolio? Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang asesmen portfolio. Yuk disimak video penjelasan dari saya. Asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu program pembelajaran. Nah, pemantauan didasarkan itu pada kinerja itu seperti performance yang ditunjukkan dalam menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, hasil dari yang diperolehnya itu merupakan suatu hasil dari unjuk kerja tersebut. Nah, selain itu, asesmen kinerja juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dan ada beberapa kelebihan dari asesmen kinerja. Yang pertama itu dapat mengevaluasi hasil belajar yang kompleks dan keterampilan yang tidak dapat dievaluasi dengan tes kertas maupun tes pensel. Lalu kelebihan yang kedua itu dapat memotivasi peserta didik dalam belajar secara lebih baik. Lalu kelebihan yang ketiga dapat mengevaluasi beberapa keterampilan yang berupa kemampuan lisan maupun kemampuan fisik. Misalnya itu dalam pembelajaran sejarah, kegiatan bermain peran dan juga sosial drama. Terus selanjutnya itu kelebihan yang keempat itu mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan nyata. Nah, hal ini tuh dikarenakan karena asesmen kinerja itu lebih menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik dibandingkan bukan apa yang diketahui oleh peserta didik. Nah, selain itu juga ada kekurangan dari asesmen kinerja. Asesmen kinerja memiliki kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan waktu dan usaha-usaha yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. Yang kedua, dibutuhkan perhatian yang sangat besar bagi guru dalam penggunaannya. Karena laporan dari hasil asesmen itu sendiri harus dibuat segera mungkin karena penundaan kegiatan laporan akan menimbulkan bias sehingga hasil belajar itu menjadi tidak berarti. Lalu yang kekurangan yang ketiga itu dengan asesmen kinerja, penilaian dan penskoran kinerja itu secara subjektif dan juga memiliki reliabilitas rendah. Nah, hal ini tuh disebabkan karena asesmen kinerja membutuhkan penilaian yang besar dari guru sehingga subjektivitas penskoran dan penilaiannya akan tinggi. Lalu kekurangan asesmen kinerja yang keempat itu frekuensi melakukan evaluasi secara individual. Di sini frekuensi secara individualnya itu harus lebih banyak daripada kelompok. Sedangkan dalam asesmen kinerja itu lebih menuntut penilaian secara individual dibanding dengan penilaian secara kelompok. Nah, selain itu, asesmen portofolio juga memiliki dua komponen penting. Nah, asesmen kinerja terdiri dari komponen yang pertama utamanya itu tugas dan juga kriteria penilaian. Nah, tugas itu sendiri merupakan dapat didefinisikan sebagai perangkat tugas yang mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan kinerja tertentu yang akan dinilai oleh guru. Contohnya itu seperti guru tuh kadang-kadang menempelkan kertas yang berisi arahan tugas atau juga pekerjaan rumah di depan papan tulis. Lalu kertas tersebut itu merupakan yang dimana salah satunya itu bentuk lain dari tugas tersebut. Pengertian dari Suzuki pada tahun 2009. Nah, contoh-contoh tugas itu sendiri ada beberapa macam seperti tes pilihan ganda yang diperluas, tes uraian terbuka, tugas individu, tugas kelompok, proyek, dan juga tugas
interview, dan ada juga tugas dengan metode interview, dan ada juga tugas dengan metode pengamatan. Nah, lalu komponen yang kedua itu kriteria penilaian. Nah, dengan kriteria penilaian itu biasanya guru memakai Rubix. Nah, Rubix itu apa sih? Nah, Rubix itu adalah alat penilaian untuk penilaian yang secara subjektif. Nah, ini adalah salah satu set kriteria dan standar yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, proyek, esai, dan tugas-tugas lainnya. Nah, pengertian rubrik menurut para ahli. Menurut Ahrens, rubrik adalah deskripsi terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya. Nah, selain itu ada juga langkah-langkah yang harus diperhatikan guru dalam menyusun tugas. Yang pertama itu mengidentifikasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang akan dimiliki siswa setelah mereka mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang kedua, merancang tugas yang memungkinkan siswa dapat menunjukkan kemampuan siswa dalam berpikir dan keterampilan. Lalu yang ketiga itu menetapkan kriteria keberhasilan. Setelah tugas disusun dengan baik, maka tugas guru selanjutnya itu adalah menetapkan kriteria keberhasilan yang akan digunakan sebagai patokan untuk menilai kinerja siswa. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dan tujuan dari portofolio. Nah, apa sih portofolio itu sendiri? Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan juga kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Itu merupakan pengertian menurut Suryanto pada tahun 2020. Nah, kalau secara etimologi, portofolio bisa diartikan sebagai kumpulan yang dimana itu di dalamnya disebut dengan dokumen, berkas, dan juga bundel. Nah, bukti fisik tentang aktivitas. Jadi portofolio merupakan kumpulan bukti fisik aktivitas kinerja secara individu, kelompok, ataupun secara lembaga sebagai data otentik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, selain itu, asesmen portofolio juga merupakan salah satu cara penilaian terhadap untuk kerja dan juga hasil kerja siswa, sehingga segala aktivitas yang dilakukan itu bisa dihargai dengan nilai. Lalu asesmen portofolio juga menilai proses dan juga produk sehingga banyak digunakan karena tergolong dalam asesmen otentik, objektif, dan juga akurat menurut Suherman pada tahun 2007. Portofolio juga memiliki tujuan dari portofolio. Menurut John Mueller, tujuan penggunaan portofolio adalah untuk mencapai satu dari 3 tujuan berikut. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk menunjukkan perkembangan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua itu untuk menunjukkan kemampuan siswa secara langsung. Dan tujuan yang terakhir itu untuk menilai secara keseluruhan pencapaian belajar siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai asesmen portofolio. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya Adina Kamila Taufik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.